Hutan adalah tanah leluhur, ibu kandung yang memberikan kehidupan. Menjaga hutan merupakan amanah leluhur yang harus dijunjung tinggi. Menjaga hutan artinya menjaga kehidupan, kekayaan alam yang memberi berbagai keperluan untuk alur kehidupan, merupakan jaminan kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia di masa kini, masa mendatang, dan juga seluruh lapisan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani tangguh. Dalam kesempatan ini, saya Sarwani sebagai Ketua KTH Meniti Pajar, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kutarin Barat. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa KTH Meniti Pajar yang berlokasi di Sepadan, Das, Arut, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kutarin Barat, dan kita memiliki luas potensi areal kurang lebih 1.895 hektar yang saat ini sedang kita ajukan perizinan perhutanan sosial, yaitu pemegang persetujuan HKM dengan tujuan yakni antara lain: 1. Menjaga hutan sebagai warisan leluhur. Nah, di Kelurahan Raja Seberang ini potensi hutan itu sudah sangat kecil sekali yang tersisa. Untuk itu kita ingin melindungi hutan yang ada. Yang kedua, kita membangun ekonomi kerakyatan. Dengan membangun ekonomi kerakyatan ini, yaitu salah satunya unit usaha. Kita ada beberapa unit usaha yang sudah kita bangun kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Namun sampai pada saat ini kita tidak memiliki perizinan, sehingga kita untuk mengakses keluar kita masih sangat terbatas. Suatu gambaran nanti akan kita sampaikan di dalam perhutanan sosial. Yang ketiga, mengelola hasil hutan bukan kayu. Mengelola hasil hutan kayu di sini yaitu salah satunya kita sekarang berada di lokasi itu dengan semua sinergis di sini. Ada stumaduk lulut, ada peternakan sapi, ada budidaya lemon, budidaya jeruk madu kita, dan perkebunan lainnya, perikanan dan sebagainya. Ini menjadi suatu wilayah. Nah, untuk itu kita menjaga hasil, artinya kita mengelola hasil bukan kayu. Yang keempat, kita membangun beberapa KUPS. Satu KUPS yang pertama yaitu perikanan. Kami sampaikan bahwa kami selama ini kurang lebih 4 tahun berjalan, kami mempunyai perikanan. Satu yang kami kelola yaitu perikanan dalam pengelolaan kolam ikan air tawar, ya, kolam itu kurang lebih sekitar 30 kolam itu untuk perikanan. Yang kedua, perikanan di sepadan Arut, yaitu dengan menggunakan jaring apung. Nah, itu salah satu KUPS yang kami ingin majukan. Yang ketiganya yaitu untuk melindungi perikanan mereka yang berada di sepadan sungai, mereka yang menangkap ikan dan sebagainya di dalam kawasan HKM. Nah, itu KUPS pertama. KUPS yang kedua yaitu peternakan sapi. Kurang lebih 10 tahun yang lalu kami memiliki kurang lebih hampir 100 ekor peternakan sapi. Nah, jadi ingin kami kembangkan sampai saat ini di dalam berbentuk perizinan, sehingga kami untuk memberikan mengekspor keluar, sehingga izin peternakan sapi kami ini bisa bersinergis dengan pemerintah. Yang kedua maksudnya peternakan, yaitu peternakan lebah madu kelulut. Jadi peternakan dalam bentuk sekarang yaitu dalam bentuk luas yang maksud kami. Nah, madu kelulut, peternakan sapi dan sebagainya. Terus yang ketiga, pariwisata. Nah, di dalam kawasan pariwisata sepanjang Das Arut, hutan yang tersisa kurang lebih ada 1.895 hektar. Itu hutan yang dimana yang di hulunya itu sudah terbangun perkebunan milik swasta yang terkelola, sehingga sedikit sekali hutan yang ada, dan hutan yang tersisa masih ada danau, ikan air tawar, buaya, orang hutan dan segala macamnya. Sehingga di sini sudah sekian tahun kami melindungi dalam artian, tapi sampai sekarang kami tidak memiliki perizinan yang resmi.
Nah, untuk itu kami ingin melindungi, artinya dengan adanya perhutanan sosial ini kami ingin melindungi dalam bentuk perizinan. Nah, yang keempat yaitu tempat pelatihan. Yang kami maksudkan tempat pelatihan yaitu dengan adanya lokasi kami di dalam kawasan hutan ini. Di situ ada tadi peternakan sapi, perikanan, lebah madu kululut, hortikultura. Mereka di sini sering menanam cabai, jagung, gambas dan lainnya. Itu kita akan jadikan tempat pelatihan bagi mahasiswa, yang kedua anak-anak SMK, yang ketiga anak SMP, dan yang lainnya. Skopnya berada di Kobar dan umumnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami siap menerima artinya tempat pelatihan di sini. Untuk itu kami berharap kepada Kementerian LHK agar bisa memberikan perizinan yang resmi kepada kelompok KTH Meniti Fajar, agar bisa membangun sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani tangguh. Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui KTH Meniti Fajar saat ini sedang mengajukan izin usaha pengelolaan perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan luas areal kurang lebih 1.895 hektar persegi. Tujuan diajukannya areal kurang lebih 1.895 hektar persegi di wilayah anak sungai Sepingit dan Selangkun Das Arut, yakni diantaranya 1. Menjaga hutan sebagai warisan leluhur dan juga sebagai sumber oksigen bagi makhluk hidup. 2. Melindungi ekosistem flora dan fauna yang langka dan sangat dijaga keberadaannya. 3. Membangun ekonomi kerakyatan. 4. Menciptakan lapangan pekerjaan. 5. Mengelola hasil hutan bukan kayu. 6. Meningkatkan sektor perikanan dan juga peternakan. 7. Membangun satu-satunya pusat pelatihan kehutanan atau Wina Widya Karya di Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya dan umumnya Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Menciptakan tempat destinasi baru sebagai salah satu tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang dapat dijadikan andalan di Kabupaten Kota Waringin Barat. 9. Turut serta membangun sumber daya manusia yang unggul, aktif, mandiri, kreatif, serta peduli dengan lingkungan hidup di sekitarnya. KTH Meniti Fajar pada saat ini telah memiliki berbagai unit usaha, salah satunya usaha peternakan. Saat ini KTH Meniti Fajar sudah memiliki kurang lebih 100 ekor sapi Bali, yang cara pemeliharaan dan pengembangbiakannya menerapkan sistem komunal atau sebar alam di kawasan seluas kurang lebih 80 hektar, yang memanfaatkan potensi hutan dan lahan sekitar dengan memperhatikan keamanan ternak. KTH Meniti Fajar juga sedang mengembangkan usaha ternak madu kelulut Trigona SP yang hingga saat ini telah memiliki 190 stop kelulut serta sudah menghasilkan 30 liter per bulannya. Unit usaha hortikultura. KTH Meniti Fajar Kelurahan Raja Seberang saat ini juga mengembangkan usaha hortikultura guna membantu pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi ini, yakni dengan menanam berbagai sayuran seperti timun, cabai, tomat, gambas, terong, jagung, ubi gambas, dan lain-lain. Unit usaha perkebunan. KTH Meniti Fajar saat ini memiliki kurang lebih 1.000 batang tanaman jeruk madu dan jeruk lemon yang saat ini telah diusaha dagangkan di berbagai tempat, salah satunya kafe-kafe yang memerlukan pasokan untuk kebutuhan mereka. Selain memiliki kebun jeruk dan lemon, di unit usaha bidang perkebunan KTH Meniti Fajar juga memiliki pusat penampungan hasil TBS masyarakat di wilayah Kelurahan Raja Seberang dan sekitarnya. Hasil dari keuntungan usaha tersebut digunakan untuk perkembangan kelompok seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan yang rusak, pembangunan skat kanal, dan sarana pendukung lainnya guna kemajuan kelompok. Unit usaha perikanan. KTH Meniti Fajar Kelurahan Raja Seberang membentuk kelompok perikanan tersendiri yang merupakan bagian dari usaha KTH Meniti Fajar, yakni berupa pokdakan. Usaha di bidang perikanan ini menggunakan metode jaring apung di Das Arut dan juga kolam darat yang berjumlah kurang lebih 30 kolam,
yang ke depan akan dijadikan tempat pembenihan dan juga budidaya ikan lokal. Serta ke depan wilayah yang masuk dalam subkelola di bidang perikanan akan dijadikan sebagai kampung perikanan lokal. Unit usaha pembuatan pupuk organik. KTH Meniti Fajar merupakan satu-satunya kelompok di Kelurahan Raja Sebrang yang mampu memanfaatkan limbah menjadi pupuk organik yang akan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, yakni berupa pupuk organik cair dan pupuk organik padat yang dihasilkan serta dimanfaatkan dari kotoran hewan dan juga sisa makanan rumah tangga. Selain memiliki beberapa unit usaha, KTH Meniti Fajar Kelurahan Raja Sebrang juga memiliki tim MPA, Masyarakat Peduli Api, yang bertugas menjaga hutan dan lahan perkebunan area Kelurahan Raja Sebrang apabila sewaktu-waktu terjadi karhutla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Guntur Setiawan selaku Kelurahan Raja Sebrang dalam kesempatan ini menyampaikan dukungan kepada kelompok tani Meniti Fajar yang dalam kesempatan ini mengajukan permohonan pengelolaan hutan dalam skema HKM. Perlu diketahui bersama bahwa permohonan tersebut diharapkan dapat disetujui guna meningkatkan ekonomi kerakyatan di wilayah Kelurahan Raja Sebrang khususnya dan wilayah Kota Waringin Barat secara umum. Kedepannya lagi kami harapkan HKM yang diajukan oleh kelompok tani Meniti Fajar tersebut bisa menjadikan destinasi wisata yang baru selain Tanjung Puting. Karena di wilayah Kota Waringin Barat, destinasi wisata alam sangat terbatas sekali. Nah, untuk saat ini kami harapkan HKM yang diajukan oleh kelompok tani Meniti Fajar dapat menjadi destinasi wisata baru di mana di dalamnya mencakup adanya flora dan fauna. Terakhir, kepada Dinas Kehutanan, kami harapkan supaya kelompok tani Meniti Fajar tersebut dapat selalu dibimbing, dibina supaya nanti dalam perkembangannya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Lesmana, Sekretaris Camat Arus Selatan. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dalam kesempatan ini menyampaikan dukungan penuh kami terhadap upaya pembentukan dari kelompok HKM Meniti Fajar yang ada di wilayah Kelurahan Raja Sebrang dan kemudian juga berada di wilayah kerja kami yaitu Kecamatan Arus Selatan. Kami sangat mendukung penuh dengan adanya pembentukan HKM ini karena kami melihat bahwa peluang dari hutan yang ada di wilayah Kelurahan Raja Sebrang ini memang benar-benar harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun juga basic dari masyarakat Kelurahan Raja Sebrang ini sendiri memang sudah sangat terbiasa dalam pengelolaan hutan. Karena di lokasi yang ada sesuai existing dan pantauan dari kami selama berkegiatan, mulai dari flora, fauna, dan kemudian juga upaya untuk kita mempertahankan kawasan gambut yang ada di wilayah Kelurahan Raja Sebrang bisa terwujud dan akan bisa kita jalankan dengan program yang baik di bawah arahan dari Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan. Tentu saja pembentukan HKM ini ke depan harapan kami bisa menjadi role model, bisa menjadi pencetus awal di Kalimantan Tengah sehingga baik dalam kualitas maupun dalam pengelolaan ke depannya akan bisa jauh semakin baik. Dari data yang dilaporkan bahwa kurang lebih 1.700 hektar yang akan dimasukkan dalam usulan ini, harapan kami semua proses ini bisa berjalan cepat karena bagaimanapun juga ke depan Kabupaten Kota Waringin Barat akan terus berkembang di mana lokasi yang ditentukan ini juga nanti akan dilalui oleh jalan antar kabupaten dan antar provinsi sehingga peluangnya sangat besar dalam menciptakan peluang ekonomi yang berdaya sumber daripada masyarakat itu sendiri dan kemudian pemberdayaan masyarakat dari Kelurahan Raja Sebrang. Harapan kami melalui dukungan kami ini kegiatan bisa dipercepat dan kemudian pembinaan juga bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin di
Kelurahan Raja Seberang dalam hal pengelolaan HKM oleh KTH Meniti Pajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe. Saya Hajah Nur Hidayah SH.MH, selaku Bupati Kota Ringin Barat, di dalam kesempatan ini menyampaikan dukungan terhadap kelompok Tani Meniti Pajar, Kelurahan Raja Seberang, yang saat ini sedang mendorong pemanfaatan kawasan hutan di wilayah administrasi Raja Seberang untuk dikelola sebagai hutan kemasyarakatan atau HKM. Pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan yang tentu saja dilindungi negara ini diharapkan menjadi bentuk nyata dari kehadiran pemerintah di dalam melindungi segenap masyarakat di dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan melalui hutan kemasyarakatan ini. Kita harapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor pengelolaan hutan yang tentu saja bermuara terhadap kesejahteraan. Bila topik hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Tabe.